Selamat siang semuanya, saya Gabriela Tio Pardede dari kelas 11 MIPA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sehingga 1965. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Dominasi Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terbatasnya peran partai politik. Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI). Meluasnya peran militer sebagai unsur sosial politik. Tujuan dan isi dekret presiden. Tujuan dikeluarkannya dekret presiden adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi dekret presiden 5 Juli 1959, pembubaran konstituante. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Pengertian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin 1959 sehingga 1965 yaitu sebuah sistem demokrasi yang dimana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada satu pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno di dalam pembukaan sidang konstituante pada 5 Juli 1959. Tujuan demokrasi terpimpin. Tujuan dari demokrasi tersebut adalah agar dapat mengubah demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil terhadap negara Indonesia dan agar dapat meningkatkan kekuasaan presiden yang jika pada mulanya hanya sebatas kepala negara maka kemudian meningkat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Kebijakan politik dalam negeri di masa demokrasi terpimpin. Pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, pembentukan DPR-GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, pembentukan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, pembentukan Kabinet Kerja, pembentukan Front Nasional, penataan organisasi pertahanan dan keamanan, penyederhanaan partai-partai politik, penyederhanaan ekonomi. Penyimpangan kebijakan politik dalam negeri di masa demokrasi terpimpin, munculnya ajaran RESOPIM, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno, pembubaran DPR hasil pemilu 1955, penetapan MPRS tentang jabatan Presiden Soekarno sebagai Presiden RI seumur hidup, konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, Manipol USDEK, Manifesto Politik Sosialisme, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian yang disampaikan Presiden Soekarno dalam pidatonya berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita dijadikan sebagai GBHN, garis-garis besar haluan negara. Sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, pembentukan Bappenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional, penurunan nilai uang, devaluasi, pembentukan Dekon Deklarasi Ekonomi, pembentukan Koto Komando Tertinggi Operasi Ekonomi, dan Kesop Kesatuan Operasi, peluburan bank-bank negara, meningkatnya perdagangan dan perkreditan luar negeri. Berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Di tengah gejolak perpolitikan masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia mendapat pengaruh besar. Perekonomian Indonesia semakin memburuk disebabkan beberapa hal berikut. Penumpasan pemberontakan PRRI Permesta, adanya inflasi yang cukup tinggi mencapai 400%, konfrontasi dengan Malaysia, defisit negara mencapai 7,5 miliar rupiah. Memburuknya kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh kebutuhan hidup. Akibatnya taraf kemiskinan pun terus meninggi. Akhirnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi ini, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Devaluasi mata uang nominal Rp500 menjadi Rp50. Penghapusan nilai mata uang nominal Rp1.000. Semua simpanan di bank yang mencapai Rp25.000 dibekukan. Dilakukan deklarasi ekonomi pada tanggal 28 Maret 1963 untuk mencapai ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. Langkah-langkah tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan bagi kondisi perekonomian saat itu. Masyarakat semakin tidak percaya kepada pemerintahan. Partai Komunis Indonesia yang saat itu memiliki banyak anggota telah menguasai beberapa organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno.
Pada tahun 1965 muncul sebuah isu bahwa Dewan Jenderal digadang-gadang akan melakukan perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Berdasar pada isu tersebut, lahirlah sebuah gerakan 30 September 1965 yang menyebabkan terbunuhnya 6 jenderal senior Angkatan Darat dari 7 yang ditargetkan. Beruntung Jenderal A.H. Nasution sukses menyelamatkan diri. Gerakan 30 September 1965 ini mengagetkan Presiden Soekarno yang pada saat itu sedang sakit. Untuk mengatasi stabilitas nasional, Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Taktik Angkatan Darat, Kostrad, untuk melakukan penumpasan gerakan tersebut. PKI yang dianggap sebagai dalang dari gerakan ini pun ditumpas. Setelah penumpasan gerakan 30 September 1965 selesai dilakukan, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan berdasarkan Surat Perintah 11 Maret Super Semar yang diberikan oleh Presiden Soekarno. Keluarnya Super Semar menjadi titik akhir aplikasi demokrasi terpimpin yang menjadi peninggalan sejarah aplikasi demokrasi di Indonesia, sekaligus menutup masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Kehidupan demokrasi Indonesia pun berlanjut dan berganti menjadi demokrasi Pancasila. Sekian itu saja dari saya, terima kasih.